Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Maristu dengan NIM 44432200064 dari kelas 3B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari salah satu jurnal yang berjudul Pengembangan Metode Ekstraksi Alginat dari Rumput Laut Sargassum sp sebagai bahan pengental. Masuk saja ke latar belakang. Jadi di sini pengertian pengental. Pengental adalah zat aditif yang digunakan untuk mengentalkan makanan. Beberapa contoh bahan pengental alami diantaranya adalah pati, gelatin, gum, agar-agar, dan alginat. Bahan-bahan pengental tersebut penggunaannya disesuaikan dengan makanan atau minuman yang dibuat. Nah, jadi di jurnal ini yaitu fokus pada alginat. Nah, alginat merupakan suatu polisakarida hasil ekstraksi rumput laut coklat seperti Sargassum sp dan Turbinaria sp yang banyak ditemukan di perairan Indonesia menurut Basmal dan kawan-kawan tahun 2002. Selain itu, potensi rumput laut ini untuk dibudidayakan juga cukup tinggi mengingat pertumbuhannya yang cepat dan kemampuannya yang tinggi dalam menyesuaikan terhadap perubahan musim. Sargassum polykystum yang dicoba dibudidayakan menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,34 cm per minggu menurut Kalangi 2001. Tingginya potensi rumput laut penghasil alginat belum dimanfaatkan secara optimal mengingat pengembangan metode ekstraksi alginat di dalam negeri yang masih belum berjalan dengan baik. Bahkan sebagai salah satu negara penghasil produk tekstil terbesar di dunia, selama ini Indonesia masih menggantungkan kebutuhan alginatnya dari impor. Nah, impor produk alginat Indonesia tercatat sebesar 1.480.100 kg per tahun menurut Sulistijo tahun 2002. Nah, adapun tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode ekstraksi natrium alginat dari rumput laut Sargassum melalui jalur kalsium alginat. Dalam penelitian ini digunakan berbagai variasi konsentrasi kalsium klorida yang digunakan pada pemisahan alginat dari filtrat hasil ekstraksinya. Lalu lanjut ke metodenya. Jadi di jurnal ini ada dua metode, yaitu ada menggunakan kalsium alginat serta asam alginat. Nah, lalu hasilnya di sini untuk rendemen ya. Nah, hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi CaCl yang digunakan terhadap produk antara Ca alginat yang dihasilkan serta rendemen Ca alginat yang diperoleh. Semakin tinggi konsentrasi CaCl yang digunakan cenderung menghasilkan yang lebih kasar dengan warna yang lebih tidak merata kecoklatan dan dengan rendemen yang lebih tinggi. Untuk rendemen yang dihasilkan dengan ekstraksi melalui jalur Ca alginat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol atau jalur asam alginat. Pada konsentrasi 1M, rendemen yang dihasilkan paling tinggi yaitu 53,33% dan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol sebesar 31,67%. Nah, tingginya rendemen ini diduga karena dengan penambahan ion Ca lebih efektif dalam mengendapkan alginat dalam bentuk Ca alginat dibandingkan dengan penambahan HCl untuk memisahkan alginat dalam bentuk asam alginat. Nah, pada penambahan HCl untuk memisahkan asam alginat, masih sering terdapat asam alginat dalam bentuk yang sangat halus sehingga lolos saat penyaringan. Hal ini yang menyebabkan rendemen alginat yang diekstrak melalui jalur asam alginat ini lebih kecil. Selain itu, tingginya rendemen alginat yang diperoleh dari ekstraksi melalui jalur Ca alginat juga diduga disebabkan adanya kelebihan CaCl yang ditambahkan, sehingga kelebihan Ca akan ikut mengendap dalam Ca alginat dan menaikkan rendemennya. Hal ini didukung oleh data viskositas yang dihasilkan di mana viskositas alginat yang diekstrak dengan jalur Ca alginat atau kalsium alginat lebih rendah dibandingkan yang diekstrak dengan jalur asam alginat karena kemurniannya yang lebih rendah. Selanjutnya ada hasil pada warna. Nah, warna kalsium alginat yang tidak merata pada konsentrasi CaCl tinggi disebabkan karena tekstur yang kasar, sehingga pada proses pemucatan dengan penambahan NaOCl tidak semua bagian Ca alginat mendapat perlakuan dengan merata. Pada bagian dalam gumpalan cenderung tidak terpapar NaOCl dengan baik sehingga proses pemucatan tidak terjadi dengan sempurna dan menghasilkan adanya sedikit warna kecoklatan. Nah, warna kecoklatan merupakan hasil reaksi yang dihasilkan dari adanya senyawa fenolik yang masih terkandung dalam alginat pada proses ekstraksi yang melibatkan panas yang menyebabkan terjadi reaksi browning menurut McHugh tahun 2008. Nah, untuk mengurangi terjadinya reaksi browning tersebut, maka sebelum proses ekstraksi terhadap bahan baku diperlakukan perendaman dengan formalin untuk menurunkan kandungan senyawa fenolik yang masih ada dalam bahan baku menurut Draget tahun 2000 dan McHugh tahun 2008. Lalu ada hasil pada viskositas, yaitu pengamatan viskositas menunjukkan bahwa antara ketiga perlakuan konsentrasi CaCl2 relatif tidak berbeda nyata. Tetapi jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol atau ekstraksi alginat melalui jalur asam alginat,
cenderung lebih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena kemurnian natrium alginat yang dihasilkan dari ekstraksi menggunakan jalur alginat atau kalsium alginat lebih rendah dibandingkan dengan jalur asam alginat. Nah, viskositas alginat yang diekstrak melalui jalur alginat paling tinggi sebesar 149 cp, sedangkan yang diekstrak melalui jalur asam alginat sebesar 304 cp. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan viskositas alginat dari Sargassum filipendula sebesar 108 cp menurut Subaryono dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, untuk harga ekstraksinya, ekstraksi alginat melalui jalur alginat jauh lebih murah karena paling mahal hanya Rp 9.202 per 150 gram rumput laut kering, sedangkan dengan jalur asam alginat memerlukan biaya Rp93.079 per 150 gram rumput laut kering. Perbedaan biaya yang sangat mencolok adalah pada kebutuhan IPA, di mana pada ekstraksi jalur alginat menggunakan etanol yang lebih murah dan kebutuhan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, metode ekstraksi lewat jalur alginat ini jauh lebih efisien, sehingga produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga lebih murah. Nah, ini adalah tabel dari kebutuhan biaya. Bisa dilihat ya, harganya tertera segitu. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan natrium alginat yang mempunyai kualitas baik dan biaya ekstraksi yang murah, maka metode ekstraksi yang dilakukan adalah melalui jalur asam alginat dengan memodifikasi pengepresan asam alginat dan penggunaan etanol sebagai bahan kimia pembantu pengeringan. Total biaya untuk bahan kimia ekstraksi ini sebesar Rp69.485 per kilogram rumput laut. Ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan pada materi ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.